selamat pagi. Perkenalkan nama saya Ratu Kalijo Tapea, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 5 Grup E. Di sini saya akan membuat video khotbah tekstual tugas UTS dengan mata kuliah homiletika. Adapun firman Tuhan pada hari ini ada terus dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya ulang sekali lagi, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Beginilah firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dalam, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyerbu masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dia pun bangun mengharik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu dengan yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita belajar dari kisah yang luar biasa tentang Yesus di tengah badai. Dalam Markus 45 ayat 35 sampai 41, yang dimana menceritakan bahwa Yesus bersama murid-muridnya sedang berlayar menyeberangi danau. Tiba-tiba datanglah badai besar, angin bertiup kencang, ombak menghantam perahu dan angin melemat. Air mulai masuk. Murid-murid pun panik dan takut kalau perahu mereka tenggelam. Nah, di tengah kepanikan itu, Yesus justru tertidur dengan tenang di buritan perahu. Murid-murid membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Tetapi Yesus bangun dan berdiri lalu berkata kepada angin dan danau itu, "Tenanglah, diamlah." Seketika juga angin reda dan danau menjadi teduh. Teman-teman dan Bapak Ibu dosen, kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup kita semua pasti menghadapi badai. Badai itu bisa berupa masalah, kesedihan, ketakutan, atau tekanan yang membuat kita gelisah. Bagi kita mahasiswa, badai bisa muncul dalam bentuk ujian yang sulit, nilai yang menurun, masalah dengan teman, atau rasa cemas tentang masa depan. Nah, bagi para dosen mungkin aja berupa kelelahan, tanggung jawab, atau pergumulan yang berat yang mungkin bisa menjadi bahan pikiran. Namun satu hal yang penting harus kita ingat, Yesus selalu ada dalam perahu hidup kita. Meskipun kadang ia tampak diam, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita takut, Yesus ingin kita percaya bahwa ia sanggup menenangkan setiap badai yang terjadi. Yesus berkata, "Tenanglah, diamlah," bukan hanya kepada angin dan ombak, tetapi juga kepada hati yang gelisah. Saat kita menyerahkan hidup kita kepadanya, damai Tuhan akan memenuhi hati kita. Bahkan ketika badai belum berlalu, seperti firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesusahan yang sangat terbukti. Yang berarti kita tidak perlu takut menghadapi hari-hari sulit karena Tuhan selalu menjadi tempat kita berlindung. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita seperti murid-murid Yesus, kita panik, kita marah, dan bahkan kita bertanya-tanya, "Tuhan, Engkau di mana? Mengapa Engkau diam?" Tapi ketahuilah, diamnya Tuhan bukan berarti ia tidak peduli. Kadang ia mengizinkan badai datang dalam hidup kita agar kita belajar percaya, bukan hanya ketika keadaan tenang, tetapi juga saat keadaan sulit. Badai bukan menenggelamkan kita, tetapi untuk menguji iman kita. Di dalam badai, Tuhan sedang membentuk karakter kita agar lebih kuat, sabar, dan lebih bergantung kepadanya. Sebab iman yang sejati bukanlah iman yang hanya percaya ketika segalanya baik-baik saja, tapi iman yang teguh ketika kita berada di tengah ombak kehidupan. Bayangkan saja, seandainya Yesus tidak ada di perahu itu, murid-murid pasti binasa. Tapi karena Yesus ada bersama mereka, badai pun tunduk pada perintahnya.
Begitu juga dalam hidup kita. Jika Yesus ada dalam hati kita, tidak ada badai yang bisa mengalahkan kita. Kita mungkin digoncang, tapi tidak akan tenggelam. Kita mungkin menangis, tapi tidak akan kehilangan harapan. Karena Yesus lebih percaya dari segala badai yang ada. Kadang Tuhan tidak langsung menenangkan badai di luar kita, kan Ia sedang lebih dulu menenangkan badai di dalam diri kita. Badai ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan. Ketika kita tenang dalam Tuhan, maka kita akan sanggup menghadapi badai apapun di luar sana. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mari kita belajar mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Yesus. Jangan lepaskan pandangan kita darinya, sebab saat ini kita memusatkan mata hanya pada badai, kita akan tenggelam dalam ketakutan. Tapi ketika kita memusatkan pandangan pada Yesus, kita akan menemukan damai kekuatan yang baru. Ingatlah, badai boleh datang, angin boleh bertiup kencang, ombak boleh menghantam perahu kita, tetapi selama Yesus ada dalam hidup kita, perahu itu tidak akan tenggelam. Karena bersama Yesus kita akan tiba di seberang dengan selamat. Maka hari ini, bila hati kita sedang gelisah, bila ada masalah yang membuat kita takut, datanglah kepada Yesus dan biarlah Ia berkata pada hati kita, tenanglah, diamlah. Damai sejahtera Tuhan akan mengalir, menenangkan jiwa dan menentukan langkah kita untuk berjalan bersamanya.